Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Putri Dini dari kelas 12 IPA 2 akan menampilkan video dari kelompok 3 12 IPA 2 ujian praktek bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan Forum Pecinta Musik di Indonesia serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam forum ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan pidato dengan judul pidato Musik sebagai budaya sekaligus seni pemersatu bangsa Indonesia. Budaya adalah salah satu keragaman dari bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak sekali budaya. Salah satunya adalah keragaman budaya bermusik di Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengangkat poin utama peran remaja dalam menghadapi keragaman musik yang ada di Indonesia. Remaja sendiri memiliki banyak sekali potensi untuk memajukan bangsa ini. Salah satunya adalah untuk menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu saja, kita di sini sebagai remaja sudah seharusnya untuk melestarikan keragaman bermusik di Indonesia. Bagaimana cara kita untuk melestarikan keragaman bermusik di Indonesia? Yang pertama, kita sudah seharusnya untuk mempelajari keragaman musik yang ada di Indonesia seperti mempelajari musik yang ada di Jawa. Musik yang ada di Jawa memiliki keragaman dan ciri khas yang unik, yaitu diiringi oleh musik gamelan. Lalu yang kedua, caranya kita harus mengimplementasikan prestasi kita di bangsa Indonesia, yaitu yang pertama seperti contohnya Novia Bahmid yang berhasil membawa nama harum bangsa Indonesia di kancah internasional dengan judul musiknya yaitu Wonderland Indonesia. Lalu yang kedua adalah Jakarta Youth Choir yang berhasil menyabet gelar juara di kancah internasional, dan dalam hal ini mereka juga mengenakan baju adat sehingga keragaman budaya di Indonesia selain bermusik dapat disalurkan di kancah internasional. Jadi, dalam kesempatan kali ini, saya mengajak Anda semua, para remaja di Indonesia, untuk terus membangkitkan semangat untuk menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai dari 4 pilar kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membuka sebuah pidato bertemakan tentang self-diagnose atau diagnosis diri sendiri terhadap kesehatan mental remaja. Kesehatan dalam tubuh kita tidak hanya kesehatan fisik, namun terdapat juga kesehatan mental yang perlu dijaga serta perlu dirawat. Topik tentang kesehatan mental sedang banyak diperbincangkan oleh para remaja. Banyak sekali postingan di media sosial yang memperkenalkan tentang kesehatan mental serta gangguannya. Postingan-postingan seperti itu sangat rawan bagi remaja karena hal tersebut dapat membuat para remaja melakukan self-diagnose terhadap dirinya. Self-diagnose sendiri merupakan sebuah upaya mendiagnosis diri sendiri berdasarkan informasi yang didapatkan secara mandiri. Akhir-akhir ini banyak sekali remaja yang mempunyai kebiasaan melakukan self-diagnose. Kebiasaan itu muncul karena dipengaruhi oleh media sosial ataupun lingkungan sekitarnya. Banyak sekali remaja yang mengatakan bahwa mereka sedang mengalami depresi karena masalah yang berat, tekanan, serta kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Meskipun depresi mempunyai gejala yang sama, namun kita tidak dapat menyimpulkan
menyembuhkannya sendiri tanpa melibatkan seorang ahli. Di balik dampak buruk dari self-diagnose sendiri juga dikatakan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap diri kita sendiri. Karena dengan self-diagnose kita dapat mengetahui kapan baiknya kita berkonsultasi dengan ahlinya. Oleh karena itu, apabila terdapat sesuatu atau hal yang tidak beres dalam diri kita, maka alangkah baiknya kita langsung berkonsultasi kepada ahlinya dan hindari pengobatan sendiri karena hal tersebut sangat berbahaya, apalagi berkaitan dengan kesehatan mental yang orang-orang masih jarang mengetahuinya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, berbicara mengenai pertemanan, kerap kali kita menganggapnya asyik, tapi terkadang juga membuat hati sakit. Seperti yang kita tahu, sahabat adalah seorang teman yang akan selalu ada bersama kita, baik senang maupun susah, tertawa, menangis, semuanya serba bersama. Berbagi rahasia adalah hal yang biasa dilakukan di antara para sahabat. Sebenarnya itu bergantung pada seberapa erat tingkat persahabatannya. Namun saya tidak akan melakukan hal semacam ini. Mengapa demikian? Sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Pernahkah kalian berseteru dengan teman kemudian tidak saling sapa? Atau mungkin saking membencinya kalian sampai mengumbar keburukannya yang merupakan salah satu rahasianya? Ya begitulah masalah persahabatan. Menjaga perasaan teman itu adalah hal yang sangat susah. Walau kita hanya asal bicara, tapi terkadang mereka menanggapinya dengan hati tersinggung. Kita seharusnya sadar bahwa manusia memiliki hati yang berbeda-beda. Antara laki-laki dengan perempuan sudah pasti tidak sama. Mengucapkan sesuatu adalah hal yang mudah, tapi menyaringnya dengan hati-hati, jujur itu sangat susah. Sekali terpendam di dalam hati, maka akan selamanya membekas di sana. Dan kemudian hati mulai berkata, "Aku membencimu, jangan dekat-dekat aku, awas kau." Mungkin sebelum hal semacam itu terjadi, alangkah baiknya kita harus mulai menjaga perkataan supaya tetap santun, menjaga perbuatan supaya tetap sopan, dan selalu menghargai apa yang teman kita ucapkan dan berbuat. Karena hal semacam ini mungkin saja bisa mempererat persahabatan kita. Jangan sekali-sekali memperkeruh keadaan dengan melakukan tindakan emosi. Minta maaf adalah hal yang paling tepat untuk dilakukan. Wajarlah, manusia memang sulit untuk mengalah. Manusia memang sulit untuk mengalah. Jika kita ingin sahabat kita kembali, kita harus sadari dia masih sakit hati. Jadi, perseteruan dalam persahabatan adalah hal yang sudah biasa. Itulah yang menjadikan persahabatan menjadi menarik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, di sini saya akan menyampaikan pidato tentang hijab dalam menggunakan plastik. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa plastik memiliki banyak kegunaan dalam berbagai aspek kehidupan hidup kita. Mulai dari untuk membawa minuman, membawa belanjaan, ataupun dalam hal yang lainnya. Mengapa plastik banyak sekali digunakan oleh masyarakat? Karena plastik cenderung murah.
ringan, dan mudah sekali digunakan. Namun, di sisi lain, plastik juga memiliki banyak kekurangan. Salah satunya adalah karena plastik bisa mengancam kehidupan makhluk hidup. Mengapa plastik bisa mengancam kehidupan makhluk hidup? Plastik itu adalah benda yang sulit terurai di dalam tanah. Butuh ratusan hingga ribuan tahun untuk menguraikan sebuah plastik. Selain itu, kita juga seringkali tidak bijak dalam menggunakan plastik, seperti membuang plastik di sembarang tempat, kemudian menyebabkan banjir dan menyalahkan pemerintah. Namun, sebenarnya kita sendiri yang telah mengakibatkan itu semua. Selain itu, plastik juga berdampak pada ekosistem laut. Terdapat penelitian bahwa telah berkurang plankton-plankton di laut sekitar 36:1. Sangat miris, bukan? Iya. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita harusnya melakukan perubahan dari hal-hal yang kecil, seperti menggunakan tote bag dalam berbelanja. Karena jika kita bisa mengurangi plastik, maka kita juga akan turut berpartisipasi dalam mengurangi tingkat kepunahan dalam ekosistem. Selain itu juga kita bisa menggunakan sedotan dari bahan bambu agar penggunaan plastik semakin berkurang. Itu saja pidato dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pernahkah kalian mendengar atau melihat ungkapan orang bijak taat pajak, ulangi lunasi pajaknya, awasi penggunaannya? Pembangunan ini terselenggara atas kerjasama Anda membayar pajak dan bangga bayar pajak. Mungkin kita sudah sering kali mendengar tentang slogan tersebut. Namun pernahkah Anda terlintas dalam benak Anda tentang slogan-slogan yang pernah digembor-gemborkan oleh Direktorat Jenderal Pajak itu? Hadirin yang berbahagia, mungkin memang slogan tersebut hanyalah kalimat biasa. Namun tahukah Anda, di balik kalimat itu terdapat makna dan harapan besar negara bagi Anda. Selain itu, mungkin seringkali kita berpikiran bahwa buat apa saya membayar pajak? Banyak yang beranggapan bahwa pajak itu pengalihan kekayaan dari wajib pajak kepada penguasa. Pendapat itu sangatlah keliru. Pajak merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam pembangunan. Jika zaman dahulu orang berjuang menggunakan bambu runcing, maka zaman sekarang kita berjuang dengan membayar pajak demi Indonesia yang lebih baik. Perlu diketahui bahwa peran pajak dalam pembangunan nasional sangatlah besar. Di antaranya mulai dari pembangunan infrastruktur hingga mengendalikan inflasi. Begitu banyak peran pajak demi kehidupan bernegara. Namun hal ini berbanding terbalik dengan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan realisasi penerimaan pajak yang jauh dari target yang telah ditetapkan oleh APBN. Tanggung jawab masyarakat yang dirasa kurang dalam membayar pajak, sehingga apabila hal ini terus-menerus terjadi, maka akan terjadi penurunan perekonomian bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, sampai saat ini kesejahteraan bangsa belum tercapai. Misalnya saja dapat kita lihat masih banyak jalan yang rusak, pendidikan yang belum merata,
dan belum terjaminnya kesehatan bagi orang miskin. Nah, kesejahteraan negara ini dapat tercapai dengan salah satu cara, yaitu seluruh warga negara rajin membayar pajak. Oleh karena itu, marilah kita sebagai warga negara untuk meningkatkan kesadaran diri kita sendiri dengan rajin membayar pajak, karena pajak dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Orang bijak bayar pajak. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pidato dari kelompok 3 kelas 12 IPA 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.